Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man walah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa dipertemukan oleh Allah untuk thalabul ilmi, saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat Allah di surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang di muka bumi ini yang halal dan yang thayyib, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya itulah mereka musuh yang nyata. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan pesan, perintah dari Allah untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Apa perintahnya? Makanlah makanan yang halal dan yang thayyib. Mari kita kupas. Makanan yang halal itu terdiri dari dua hal, secara hakikat dan secara zatnya. Secara hakikatnya, makanan yang halal itu benar-benar didapat dari cara yang halal. Dan secara zatnya, makanan yang halal itu benar-benar sudah dihalalkan dan tidak diharamkan secara syariat, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makanan yang thayyib pun juga secara hakikat dan secara zatnya, di mana secara zatnya makanan thayyib ini benar-benar makanan yang mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, misalnya protein, misalnya karbohidrat, dan lain sebagainya. Dan secara hakikatnya makanan ini benar-benar cocok untuk tubuh kita, karena bisa jadi makanan itu sangat bergizi, namun tidak cocok bagi orang yang menderita penyakit tertentu. Sehingga saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan yang halal dan yang thayyib merupakan satu kesatuan. Dan di akhir ayat, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Selanjutnya, baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, summa dzakara ar-rajula yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama'i ya rabbi wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Yang kurang lebih artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan seorang laki-laki dari perjalanan jauh yang penuh dengan debu, kemudian mengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Sedangkan apa yang dia makan dari makanan yang haram, apa yang dia minum dari minuman yang haram, dan tubuhnya diliputi dari hal-hal yang haram, bagaimana Allah akan mengabulkannya? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
korelasi atau hubungan ayat tadi dengan hadis ini adalah bahwa makanan sangat mempengaruhi pada doa kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi introspeksi yang sangat besar untuk diri kita. Bisa jadi kita telah banyak berdoa, telah banyak meminta kepada Allah selain dua hal yang pernah kami sampaikan adalah hal yang menghalangi doa kita karena kita tidak berhati-hati dalam makanan. Kita tidak berhati-hati dalam menggunakan pakaian. Kita tidak berhati-hati dengan apa yang kita gunakan, entah itu halal atau haram. Sehingga sangat berpengaruh dengan doa yang kita panjatkan setiap saat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah introspeksi yang benar-benar ketika kita mengharapkan, kita berdoa kepada Allah, maka curahkanlah ikhtiar kita untuk menghindari hal-hal yang haram, baik makanan yang kita makan, baik pakaian yang kita gunakan, baik apa yang kita berikan kepada keluarga kita, apa yang kita berikan kepada orang lain mungkin. Maka jagalah dengan kata yang halal, dengan perbuatan yang halal, sehingga dengan ikhtiar itu Allah bisa mengabulkan, Allah berkenan memberikan apa yang kita harapkan dari setiap doa-doa kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak kekhilafahan dan kekurangan kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.